Ibu dan Ayah, hari ini Sakit Konseling ingin memberikan sedikit informasi yang semoga bisa bermanfaat bagi orang tua dalam berinteraksi dengan anak selama diharuskan berada di rumah. Nah, kali ini khusus untuk anak 7-9 tahun. Kenapa sih harus dibedakan? Karena setiap tahap usia memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Oke, yang akan dibahas hari ini seputar bagaimana sih anak mau tetap untuk belajar selama di rumah. Dan selain itu bagaimana sih supaya anak tidak jenuh selama harus berada di rumah? Oke, kita akan mulai ya. Yang pertama perlu dilakukan adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini perlu diperhatikan masalah tempat. Tempat ini ditujukan untuk kegiatan belajar bagi anak. Tidak perlu harus tempat yang khusus, sendiri, khusus untuk tempat belajar. Tidak perlu. Orang tua tetap bisa menyiapkan ruangan yang kondusif bagi anak belajar, misalkan di kamar anak, tidak masalah. Di ruang tamu mungkin, atau mungkin di ruang televisi, tidak masalah. Hanya saja TV dan gadget perlu dihindari. Loh, tadi kan boleh di ruang TV kan? Boleh di ruang televisi, tetapi televisinya dimatikan. Oleh karena itu, seluruh anggota keluarga perlu dengan kompak melakukan hal ini, supaya jangan sampai ketika anak belajar sudah sedang fokus, tetapi ada salah satu anggota keluarga yang lainnya justru menyalakan televisi. Oleh karena itu perlu adanya kesepakatan bersama seluruh anggota keluarga untuk mendukung atau mensupport program belajar bagi anak-anak mereka. Nah, selain itu terkait televisi, gadget juga perlu dihindari selama anak berkegiatan belajar di rumah. Hal ini ditujukan supaya mereka tidak mudah teralihkan fokus perhatiannya. Tetapi bukan berarti mereka tidak boleh sama sekali. Hanya saja ada waktunya. Nah, waktu ini sangat penting untuk ditentukan. Oleh karena itu, di dalam tahap persiapan, hal yang terpenting yang kedua adalah terkait jadwal. Jadwal ini meliputi jadwal kegiatan belajar, jadwal kegiatan bermain juga, dan juga jadwal istirahat bagi anak. Lalu, siapa yang menentukan jadwal? Orang tua? Iya, tetapi tetap perlu melibatkan anak. Jadi, orang tua bisa menyusun jadwal terlebih dahulu, kemudian didiskusikan bersama anak. Oke, ayah dan ibu sudah menyusun jadwal nih. Adik sama kakak setuju nggak kalau jadwalnya seperti ini? Atau mungkin ingin ada perubahan sedikit gitu. Nah, kenapa sih anak perlu dilibatkan? Supaya mereka tidak merasa terpaksa atau dipaksa untuk melakukan suatu hal yang mungkin saja mereka tidak inginkan. Itulah perlunya kita berdiskusi dengan anak supaya anak juga merasa didengarkan. Coba kita bayangkan ketika kita sebagai orang dewasa pun ketika harus dipaksa melakukan suatu hal yang tiba-tiba saja dan kita tidak dilibatkan dalam penetapan jadwal tersebut atau penetapan kegiatan tersebut, tentunya kita merasa tidak nyaman dan tidak enjoy untuk melakukannya. Oleh karena itu tidak ada salahnya untuk melibatkan anak dalam penentuan jadwal ini. Nah, selain itu ada juga yang perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah reward atau hadiah. Ketika anak-anak sudah melakukan sesuai dengan kesepakatan bersama atau melakukan dengan serius, melakukan dengan sesuai peraturan atau jadwal yang telah ditetapkan, tentunya perlu ada apresiasi untuk si anak. Apresiasi ini tidak hanya sekedar material, tetapi bisa diberikan berupa
suatu hal yang non material seperti hadiahnya adalah suatu kegiatan yang anak sukai, durasinya bisa ditambahkan, misalkan menonton televisi lebih lama, berapa lama mungkin penambahannya, atau bermain gadget lebih lama durasinya, tetapi tetap harus dibatasi ya, tidak hanya mengatakan oke, kamu bisa bermain gadget lebih lama itu berapa lama, bisa jadi persepsinya akan berbeda antara orang tua dan anak tentunya. Jadi harus ditetapkan juga untuk waktunya. Selain itu mungkin hadiah yang lain yang bisa dilakukan dalam rumah, misalkan ibu akan memasakkan makanan kesukaan anak gitu. Beberapa hal itu mungkin kecil bagi orang tua, tetapi suatu hal yang mungkin sangat istimewa bagi si anak. Oke. Nah, kalau untuk penentuan hadiah ini tentu juga harus disepakati bersama oleh orang tua dan juga anak. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Yang pertama, sebelum anak berkegiatan perlu adanya kegiatan fisik. Kegiatan fisik ini itu bukannya yang berat-berat ya, mungkin hanya senam-senam kecil yang bisa dilakukan di dalam rumah supaya energi anak sedikit berkurang. Sehingga saat masuk ke kegiatan belajar, mereka bisa lebih fokus dan juga bisa lebih duduk tenang dalam durasi waktu yang lebih lama. Oke, kemudian setelah kegiatan fisik bisa masuk kegiatan belajar. Nah, bagaimana sih caranya mengajari anak usia 7-9 tahun? Hal yang perlu diperhatikan, kita harus tahu dulu karakter anak usia seperti itu seperti apa sih karakter belajarnya, karakter si anak usia 7-9 tahun. Nah, anak usia 7-9 tahun ini rentang perhatiannya untuk usia 7 tahun sekitar 12-18 menit. Sedangkan untuk usia 8-9 tahun ini itu sekitar 16-24 menit. Bukan berarti dia tidak bisa berkonsentrasi selama berjam-jam, tetapi beberapa menit itu sangat selain itu pendampingan yang dikurangi itu secara bertahap ya, tidak langsung kamu udah bisa, ditinggalnya tuh 100% gitu, besoknya tidak didampingin lagi, tidak. Ini berlaku untuk setiap materi, bukan kalau satu materi dia bisa lalu materi yang lainnya ditinggal, tidak seperti itu. Jadi perlu adanya tahap demi tahap. Oke. Yang kedua adalah bermain. Nah, kegiatan bermain ini untuk karakteristik anak 7-9 tahun, mereka senang dengan kegiatan berkelompok. Oleh karena itu, kondisi mereka yang harus di rumah membuat mereka kadang tuh rindu dengan sekolah atau rindu dengan teman-temannya karena senang bermain dengan mereka. Oleh karena itu, orang tua perlu menciptakan suasana yang fun, yang menyenangkan, dan bisa menggunakan permainan yang bisa dilakukan bersama-sama keluarga besar. Misalkan permainan yang melibatkan suatu kelompok, atau permainan yang menghasilkan suatu benda atau suatu hal. Karena karakteristik anak 7-9 tahun, mereka akan senang sekali ketika mereka bisa menghasilkan suatu karya sendiri. Oke, permainan seperti apa sih yang bisa dilakukan selama berkegiatan di rumah? Seperti permainan board game. Board game ini permainan seperti ular tangga, Uno Stako, Monopoly mungkin. Permainan board game ini bisa dilakukan di rumah dan juga bersama-sama dan keluarga.
Nah, kemudian bisa bermain peran juga. Misalkan setiap hari memiliki tema peran profesi yang berbeda-beda. Misalkan hari Senin tema peran profesi dokter. Seluruh keluarga bisa memakai kemeja putih misalkan. Dan setelah belajar di jam bermain, mereka bisa bermain bersama-sama. Kemudian mungkin hari Selasa temanya adalah kebun binatang. Sekeluarga bisa memakai kostum, atau mungkin tidak harus kostum ya, bisa jadi kayak gambar binatang yang ditempelkan di kening atau mungkin dikalungkan gitu, sesuai dengan karakteristik mereka. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah saat bermain, tidak hanya orang tua menentukan jenis permainan, tetapi anak-anak juga bisa menentukan jenis permainan yang dia sukai dan yang ingin dia lakukan. Nah, mungkin bisa dibagi menjadi dua ya. Satu adalah kegiatan bermain yang bisa dilakukan bersama-sama. Kedua, kegiatan bermain atau aktivitas lain yang ingin sekali anak lakukan, misalkan seperti menonton televisi, atau mungkin bermain gadget, atau mungkin dia senang untuk membuat karya seni, kan? Oke, selain board game dan bermain peran, bisa juga permainan berkelompok lainnya seperti pencarian harta karun. Orang tua bisa menyimpan beberapa mainan yang anak sukai atau benda atau mungkin makanan yang anak sukai dan memberikan teka-teki atau clue bagi anak dalam pencariannya. Misalkan boneka ade mama sembunyikan di suatu kotak besar yang berwarna putih, depannya ada kacanya misalkan. Jadi anak akan mengelilingi rumah untuk mencari harta karun tersebut. Nah, tetapi peraturannya tetap harus dijelaskan ya di awal terlebih dahulu. Oke, kalau untuk contoh bermain berkelompok mungkin cukup sampai di situ. Untuk bermain cara individu bagi si anak bisa memilihnya tersendiri, sehingga jadwal bermain juga perlu ada dua. Jadwal bermain bersama keluarga dan jadwal bermain atau berkegiatan sesuai dengan pilihan si anak. Oke, kemudian yang ketiga adalah tahap evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini yang melakukan tidak hanya orang tua, tetapi juga anak. Mungkin di malam hari orang tua bisa menanyakan kegiatan apa yang mungkin disenangi hari ini atau mungkin yang tidak disukai hari ini, mengapa mereka tidak menyukainya atau mengapa mereka menyukainya, lalu bagaimana materi belajarnya, apakah ada yang sulit dan sebagainya. Kemudian jenis permainannya, ada yang mau diganti nggak nih, atau besok mau apa mau tetap sesuai jadwal atau tidak gitu. Jadi jadwal bisa disusun setiap minggunya atau setiap harinya. Misalkan kalau per hari, berarti untuk malam hari orang tua bisa memberikan ini jadwal untuk besok ya gitu. Atau kalau per minggu pun bisa dievaluasi juga. Oke, besok jadwalnya ini. Tetap dikomunikasikan. Yang terpenting adalah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan anak-anak. Oke. Nah, sebetulnya untuk kegiatan sudah sampai di sini. Mungkin ada beberapa hal yang perlu ditanyakan atau mungkin masih kurang jelas, bisa komen di bawah atau mengirimkan DM ke The Cycle Counseling lewat IG The Cycle Counseling. Untuk keterangannya nanti ada di box description mungkin ya. Oke. Lalu sebetulnya yang perlu diingatkan adalah terkait jadwal juga. Jadwal ini perlu disesuaikan juga ya. Tidak hanya jadwal untuk anak, tapi orang tua kan juga harus menyelesaikan pekerjaan mereka. Jadi orang tua perlu menetapkan dulu berapa lama mereka butuh waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan kemudian bisa menyusun waktu untuk berkegiatan dengan anak-anak. Ini saya akan contohkan saja ya, misalkan
Jam setengah 7 kegiatan bersama, senam bersama, kemudian setelah itu istirahat 15 menit, lalu makan. Jam setengah 8 adalah sekolah di rumah, kegiatan belajar. Setengah 8 mungkin sampai jam 10 atau sampai jam 11, disesuaikan juga dengan materi yang telah ditetapkan di sekolah. Jadi disesuaikan saja dengan jadwal materi atau pelajaran di sekolah, tidak masalah. Nah, misalkan setelah itu istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Jam 12 sampai jam 1 istirahat, jam 1 sampai jam 2 waktunya kegiatan bersama dengan keluarga misalkan. Atau mungkin waktunya kegiatan bermain yang anak sukai misalkan. Nanti disesuaikan juga. Nah, jam 4 sampai mungkin sore sekitar jam 2 sampai jam 4 misalkan, mohon maaf, jam 2 sampai jam 4 orang tua bisa menyelesaikan pekerjaannya misalkan. Lalu anak-anak bisa beristirahat atau bermain permainan yang dia mau atau yang dia sukai. Lalu sore harinya sambil menunggu maghrib bisa bermain bersama dengan orang tuanya, entah mungkin bermainan board game atau bermain prakarya, melukis ataupun yang lainnya. Nah, setelah itu anak bisa juga melakukan aktivitas yang lainnya, mungkin ada kegiatan mengaji atau yang lain. Nah, setelah itu di malam harinya full anak bisa beristirahat, atau mungkin bisa juga mengerjakan atau mengecek kembali tugas-tugas yang telah diberikan dari sekolah. Ini hanya sekedar contoh saja, tetapi untuk realnya jadwal harus disesuaikan oleh orang tua dan juga anak, karena setiap orang tua masing-masing kebutuhan menyelesaikan pekerjaannya pasti berbeda-beda. Sampai di sini video hari ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.